Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMKN 18 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi mengenai karakter education atau pendidikan karakter. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu adalah Zelinda Kusumawati, biasa dipanggil Bu Z. Yuk kita mulai masuk ke materinya. Ya, untuk memulai materi kali ini, kita akan melihat dua tokoh yang kalian pasti sudah mengenal mereka. Nah, setelah kalian melihat tokoh ini, kalian itu biasanya akan langsung kepikiran bagaimana karakter dari tokoh-tokoh ini. Tokoh yang pertama adalah Nusa dan Rara. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat dari tokoh Nusa dan Rara? Ya, biasanya kalau melihat tokoh Nusa dan Rara langsung berpikir dia adalah anak yang baik, yang soleh dan soleha, rajin beribadah, suka membantu orang tua, suka membantu teman, punya teman yang banyak, dan dia juga menyayangi kucingnya. Ya kan? Nah, selanjutnya kalau kalian lihat tokoh yang kedua, apa yang akan kalian pikirkan? Ya, dia adalah Giant di film Doraemon. Yang kepikiran pasti langsung keinget, oh Giant itu orangnya suka berantem, suka malak, terus abis itu kalau minjem mainan maksa, bahkan mungkin kadang kalau dia minjem mainan, setelah itu dia rusak. Nah, dari kedua tokoh ini, kalian bisa membuat kesimpulan sendiri nih, mana yang merupakan sikap yang baik dan mana sikap yang tidak perlu untuk ditiru. Ketika kalian sudah bisa membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang sebaiknya tidak ditiru, maka itu artinya kalian sudah cukup dewasa untuk belajar mengenai pendidikan karakter. Kita lanjut ya. Ya, ada yang menyatakan millennials lost manner, atau bisa dibilang anak-anak milenial sekarang itu kehilangan tata krama. Kalian setuju atau enggak? Nah, kalau misalnya kalian enggak setuju atau setuju, itu semua ya emang kalian mesti tunjukkan di kehidupan kalian sehari-hari. Tidak hanya aktivitas kalian ketika di sekolah, tapi juga ketika pertemanan kalian ataupun ketika kalian berada di lingkungan masyarakat. Semua itu akan terlihat dan bisa dinilai oleh orang lain. Apakah benar anak-anak milenial sekarang itu tidak punya tata krama? Tuh. Kalau misalnya kalian nggak setuju, coba diperhatikan percakapan berikut ini. Apakah kalian pernah melakukannya atau tidak? Yang pertama adalah seperti ini. Ini salah satu cara menyapa yang cukup hits di kalangan anak remaja atau anak muda. Kalian pernah melakukan ini atau tidak ke orang dewasa atau mungkin ke guru kalian? Gitu. Jangan sampai ya kalian melakukan hal ini. Kenapa? Coba kalian lihat. Kalau misalnya kalian melakukan hal ini ke guru kalian, menurut kalian pantas atau tidak? Ya, kalian sudah cukup dewasa untuk menilai ya, ini adalah sesuatu yang pantas untuk dilakukan atau tidak. Ini manggilnya PPPPPP, jam selanjutnya. Ini agak panjang nih. Assalamualaikum, Ibu, tugas hari Senin, halaman berapa sampai berapa dikerjakan di email atau di WhatsApp boleh, Bu. Nah, kalau kalian lihat, apakah WhatsApp ini sudah cukup baik untuk menghubungi seorang guru? Ya, sebenarnya sini yang sebelah kanan ini sudah jauh lebih baik daripada yang sebelah kiri. Tapi di sini juga masih belum sempurna. Kita sempurnakan ya. Di sini ketika menghubungi guru, juga perlu memperkenalkan diri karena kan guru nggak tahu, nggak nyimpan semua nomor muridnya. Jadi ketika kalian menghubungi orang yang lebih dewasa atau menghubungi guru, kalian perkenalkan diri terlebih dahulu. Dan di akhir jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, kalau misalnya kalian masih melakukan kedua hal ini atau salah satu dari hal ini, berarti kita perlu sama-sama belajar lagi mengenai pembentukan karakter di kehidupan kalian. Gitu ya. Selanjutnya, lalu bagaimana sih cara menghubungi guru yang baik dan benar? Tadi sudah sempat Ibu singgung sedikit ya. Yang pertama, sudah benar nih, jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang.
Selanjutnya adalah perkenalkan diri. Perkenalkan saya, sebutkan nama kalian, kelas kalian. Lalu, mohon izin. Mohon izin di sini misalnya, Bu, saya mau tanya terkait tugas ini. Gitu. Atau misalnya, Bu, saya mau izin untuk tidak mengikuti pembelajaran online karena apa? Selanjutnya, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Jangan tiba-tiba, Assalamualaikum, Bu, saya Ani dari kelas 10. Besok libur nggak? Nah, itu kan mungkin kalau sama teman itu termasuk kategori sopan. Tapi ketika sama orang yang lebih tua, kita gunakan bahasa yang lebih formal. Selanjutnya, kalau misalnya kalian menghubungi guru, hubungi hanya di jam kerja, kecuali memang sudah ada kesepakatan dengan guru itu boleh menghubungi di luar jam kerja. Jam kerja itu jam berapa aja, jam mulai kalian sekolah sampai pulang sekolah, gitu. Kecuali gurunya tadi udah memberikan izin, boleh kalau nge-WhatsApp saya, tapi maksimal sampai jam 8 malam ya. Kalau sudah ada pernyataan seperti itu dari gurunya, silakan. Tapi kalau misalnya tidak, sebaiknya hanya menghubungi guru di jam kerja. Atau misalnya ke orang dewasa lain juga ya, kalau misalnya nanti kalian PKL, menghubungi pembimbing PKL di perusahaan, juga gunakan bahasa yang sopan, dan kalau bisa menghubungi hanya di jam kerja. Selanjutnya yang terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih ya, apapun pertanyaan kalian, apapun kepentingan kalian, biasakan di akhir percakapan ucapkan terima kasih. Contohnya kayak gimana sih? Nah ini contohnya, Bu, saya Anissa dari kelas 10 BDP mau bertanya, baru tuliskan pertanyaannya, di akhir bisa maaf mengganggu, terima kasih. Mungkin kedengarannya kaku gitu, tapi memang seperti inilah untuk menjaga tata krama kepada guru, terutama di pembelajaran jarak jauh yang sekarang sedang dan akan kalian lakukan nantinya. Nah, ini lagi, kalau kalian dibilang kaum milenial yang nggak tahu tata krama, setuju atau enggak? Kalau nggak setuju, kalian pernahkah dalam sehari-hari masih bisa bacanya kan? Nah, kenapa sih anak zaman sekarang itu suka mengucapkan kata-kata ini? Apakah kata-kata ini merepresentasikan anak-anak sekolah gitu? Apakah anak-anak yang sekolah seharusnya mengucapkan kata-kata ini? Kalau misalnya kalian berpikir kalau dengan mengucapkan kata-kata itu kalian bisa dianggap gaul, berarti kalian harus memperbaiki cara bergaul. Kalian mesti lebih pintar dalam memilih teman. Kenapa? Karena dalam membentuk karakter itu tidak hanya diri kalian belajar sendiri seperti belajar pelajaran, tidak, tapi juga tergantung orang-orang di sekitar kalian, apakah mereka memberikan vibes positif atau justru toksik, memberikan dampak negatif untuk kalian. Kalau sekiranya teman-teman kalian itu memberikan dampak negatif, ya sebaiknya teman-teman kalian itu dihindari atau tetap berinteraksi tapi hanya seperlunya. Ya, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya, kebiasaan apa saja sih yang harus tetap ada selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang mungkin tanpa kalian sadari itu agak mulai hilang gitu. Yang pertama adalah di gambar ini terlihat salim sama orang tua ya. Biasanya kalau mau sekolah biasa kan kalian pamit dengan orang tua, minta izin, minta restu. Nah, ketika PJJ ini pun diusahakan kalian pun tetap minta restu sama orang tua kalian supaya orang tua kalian pun bisa mendoakan kalian. Selanjutnya adalah berdoa. Ya, jangan mentang-mentang belajarnya online, terus abis itu ya langsung buka Google Classroom, langsung ngerjain soal apa segala macam. Supaya lebih berkah dan ilmunya itu bisa kita serap, sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya ke sekolah, kalian itu kan pakai seragam, bajunya rapi. Nah, selama PJJ ini, walaupun tidak terlihat oleh guru mata pelajaran, tapi usahakan, ya minimal kan kalian nanti diminta untuk ngirim foto. Gunakanlah foto yang menggunakan seragam yang rapi. Rambutnya juga mesti rapi yang laki-laki. Atau perempuan kalau mau pakai jilbabnya yang rapi. Kayak gitu. Nah, terakhir, kalau misalnya di kelas, kalian kan nggak boleh tuh dengerin materi sambil tidur. Pun sama gitu. Kalau misalnya di rumah, jangan mentang-mentang di rumah dengerin materinya sambil tiduran. Sambil baru bangun tidur, mukanya masih lusuh, masih muka bantal.
Minimal lah kalian cuci muka, sikat gigi, udah sarapan, baru deh mulai kegiatan pembelajaran. Kenapa mesti kayak gitu sih? Ketika tubuh kalian itu dalam keadaan siap, materi itu akan lebih mudah untuk kalian terima gitu. Jadi dampaknya itu juga banyak. Nah, ini hanya sebagian kecil ya, hanya beberapa. Mungkin kalian bisa analisis sendiri nih, hal baik apa yang biasanya dilakukan ketika mau ke sekolah, tapi selama PJJ ini mulai jarang kalian lakukan. Mungkin bisa dimunculkan kembali kebiasaan-kebiasaan baik itu, supaya nantinya ketika kembali ke sekolah, kebiasaan baik itu tidak hilang, tidak harus mulai dari nol lagi. Lanjut ya. Nah, bagaimana caranya berkarakter ketika PJJ? Tadi sudah sempat dibahas. Sebelum belajar, persiapkan diri mulai dari mandi, siapin bukunya, minta restu orang tua, dan juga berdoa. Lalu selanjutnya yang kedua, pada saat belajar, simak pelajarannya dengan baik. Kalau misalnya dikasih video pembelajaran, disimak videonya. Kalau ada tugas, silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, setelah pembelajaran, apa yang harus dilakukan? Ingetin temennya. Kalau misalnya ada temennya yang belum ngerjain tugas, atau misalnya ada temennya nih yang nggak ada kabar, kalian bisa berinisiatif untuk tanya kabar temennya itu. Mungkin mereka ada kendala gitu. Jadi tidak hanya kegiatan pembelajaran PJJ ini juga tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi kalian juga tetap belajar untuk care atau peduli dengan teman kalian. Nah, ini adalah Jack Ma. Beliau adalah salah satu orang sukses di dunia. Beliau adalah CEO dari Alibaba Group. Beliau pernah mengatakan salah satu kunci kesuksesan adalah mengetahui bagaimana memperlakukan orang dengan baik. Orang yang berkarakter baik itu tidak hanya memperlakukan dirinya dengan baik, tapi juga memperlakukan teman-temannya, partner kerjanya, dan orang di sekitarnya dengan baik. Sehingga nantinya lingkungan yang baik itu akan kembali ke dalam diri dia. Dia akan menerima manfaat dari perbuatan baiknya itu. Gitu. Jadi, orang pintar itu bukan orang yang berkarakter itu tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga pintar secara sosial. Gitu, karena berdasarkan penelitian pun 80% kesuksesan itu berdasarkan social question, bukan intellectual question gitu, atau berdasarkan kepandaian sosial, bukan hanya dari kecerdasan intelektualnya. Nah, ini model pendidikan holistik untuk mempelajari pendidikan karakter. Yang pertama adalah knowing the good. Knowing the good itu artinya kalian tahu mana hal yang baik dan tidak baik. Yang kedua adalah feeling the good. Feeling the good itu artinya kalian kan punya perasaan tuh. Biasanya seseorang itu akan cenderung menyukai hal-hal kebaikan. Itu adalah naluri alami dari manusia. Gitu. Kalian udah tahu nih mana hal yang kalian suka dan tidak suka. Selanjutnya adalah arti suka itu nggak akan ada artinya ketika kalian tidak acting the good atau menunjukkan rasa kesukaan kalian. Sama kayak ketika kalian menyukai sesuatu atau seseorang, hal itu tidak akan berarti ketika kalian tidak menunjukkan rasa suka kalian itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu karakter yang baik seperti apa, maka kalian mesti berusaha untuk berlaku baik. Tuh. Kebiasaan baik yang dilakukan berulang akan membentuk suatu karakter yang baik. Yaitu tadi mungkin hal-hal kecil ya. Tapi ternyata hal-hal kecil itu jika dilakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi karakter kalian. Kalian mau dikenal sebagai karakter yang seperti apa? Apakah seperti Nusa dan Rara sebagai anak baik, atau Giant yang perilakunya kurang baik? Ini kata-kata dari Dr. Martin Luther King, yaitu intelligence plus karakter sama dengan the goal of true education. Jadi tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah ketika kepandaian otak ditambah dengan karakter yang baik. Itu baru tujuan pendidikan yang sebenarnya. Begitu, itu tadi merupakan materi dari pendidikan karakter. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.